Halo Sobat Bahasa, saya Sandi Ramadan dari Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini kita sedang berada di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana penggunaan bahasa negara di ruang publik yang ada di Kota Sampit. Penasaran kayak gimana? Yuk ikutin perjalanan kita. Halo Sobat Bahasa, saat ini saya sudah berada di salah satu lembaga pendidikan yang ada di Kota Sampit dan kita akan lihat bagaimana penggunaan bahasa negara di sini. Yuk, kita lihat. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sedikit dan saat ini saya sudah bersama Pak Utfa. Pak Utfa ini kebetulan yang mengelola untuk papan informasi yang ada di kampus ini. Nah, Pak Utfa, saya ingin bertanya, untuk pembuatan papan informasi ini sebelumnya apakah memang betul-betul didesain sendiri atau beli seperti itu di tempat percetakan, Pak? Oke, jadi kalau untuk papan informasi di tempat kami itu untuk desain kami yang membuat untuk konsepnya, kemudian untuk produksinya kami ke percetakan. Oke, karena dibuat sendiri ada satu hal yang menurut saya menarik Pak, karena di sini menggunakan bahasa Indonesia dengan ukuran yang lebih besar, kemudian ada bahasa asing, bahasa Inggris ditambahkan di bawah. Ini apakah ada alasan tertentu atau gimana Pak? Oke, nah jadi kalau kenapa bahasa Indonesia kami buat lebih besar, karena ini adalah bahasa keseharian kita atau bahasa umum kita, kemudian sebagai pelengkapnya kita menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris dengan ukuran font lebih kecil dibandingkan dengan bahasa utama kita. Oke, berarti memang dibuat dengan ada tujuannya seperti Betul. itu ya Pak ya. Oke. Nah, sebelumnya terima kasih banyak Pak Utfa. Nah, teman-teman, jadi begitulah tadi alasan kenapa dibuat seperti itu untuk papan informasinya, dan selanjutnya kita akan beranjak dari lembaga pendidikan, kita akan pergi ke tempat yang lain. Yuk. Halo semuanya, setelah tadi kita dari lembaga pendidikan, kita beralih ke pasar, ke mall, dan kita akan lihat bagaimana penggunaan bahasa negara di dalam. Yuk, kita ikutin ke dalam. Halo Sobat Bahasa, kali ini kita sudah berada di dalam mall dan kita tadi sudah keliling-keliling juga untuk melihat bagaimana fenomena penggunaan bahasa negara. Nah, dan di sini saya sudah bersama Mas Rusdi ya tentunya. Itu saya sudah ngobrol juga sedikit, dan Mas Rusdi, saya mau tanya gimana pendapat Mas Rusdi tentang penulisan-penulisan penggunaan bahasa negara, dan kita lihat di sini tuh menggunakan bahasa asing seperti itu. Kira-kira bagaimana pendapat Mas Rusdi untuk ini? Ya, bagi kita sendiri sih sebenarnya sedikit menyulitkan ya. Ya sebaiknya sih memang ada tetap ada bahasa Indonesianya, dan juga nggak apa-apa sih ada bahasa Inggris, tapi kayak lebih diutamakan bahasa Indonesia sih, supaya kita mudah juga bagi orang-orang awam mungkin gitu, mudah untuk tahu gitu ini apa sih informasi apa yang pengen disampaikan gitu. Oke, jadi kalau menurut Mas Rusdi akan lebih baik memang bahasa Indonesia Ya, dulu betul. seperti itu ya, atau mungkin bahasa Indonesia saja kira-kira Mas Rusdi? Sebenarnya sih nggak apa-apa kalau kita kan perlu juga sih tahu gitu bahasa asing gitu. Jadi penting juga tuh ada yang bahasa Indonesianya, juga ada bahasa asingnya. Tapi sebagai warga Indonesia sih kita diutamakan dulu bahasa Indonesia, baru bahasa asing gitu. Oke, terima kasih Mas Rusdi dan teman-teman. Itulah tadi ya pendapat dari Mas Rusdi, kita sudah dengar juga tentang bagaimana penggunaan bahasa asing di ruang publik. Oke, selanjutnya kita pergi ke tempat yang lain lagi.
Halo Sobat Bahasa, tadi kita telah melihat berbagai fenomena tentang penggunaan bahasa negara di ruang publik di beberapa tempat. Dan kita juga telah melihat beragam ya, ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa asing, dan juga ada yang menggunakan perpaduan antara bahasa Indonesia dan bahasa asing. Lalu sebenarnya bagaimana sih aturan penggunaan bahasa negara di ruang publik? Yuk kita tanyakan dengan ahlinya di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Halo Sobat Bahasa, apa kabar? Kembali lagi berjumpa dengan saya Budi, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Bagaimana Sobat Bahasa? Sudah mencermati tayangan-tayangan tadi? Bagaimana pendapat Sobat? Apakah penggunaan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik kita sudah baik? Sudah taat asas? Atau sudah memenuhi keinginan kita sebagai penutur bahasa Indonesia? Nah, untuk mengetahui itu semua, Sobat bisa mencermati poin-poin dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, tepatnya pasal 36 sampai dengan 38. Dan untuk lebih jelasnya lagi, Sobat bisa mencermati poin-poin dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2009 pasal 32 sampai dengan 39. Di sana diatur bagaimana bahasa Indonesia digunakan dalam ruang-ruang publik, nama-nama gedung pemerintah, nama-nama unit usaha, nama-nama atau keterangan tentang informasi barang dan jasa, dan segala yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Jadi, apakah menurut Sobat Bahasa penggunaan bahasa asing dilarang? Apakah penggunaan bahasa daerah juga dilarang? Tentu tidak. Semua kembali kepada kita, bagaimana kita mengutamakan, memartabatkan bahasa Indonesia di atas bahasa-bahasa yang lain. Yang jelas adalah kita harus selalu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Sobat semua. Salam literasi. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu bagaimana aturan tentang penggunaan bahasa negara di ruang publik. Semoga informasinya bermanfaat. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi.